5 prinsip utama ajaran Habaib Ba'alawi itu adalah yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wara, yang keempat khauf, dan yang kelima ikhlas. Akhirnya, kisah-kisah karomah itu bukanlah bagian dari keyakinan utama para habaib yang mereka pertahankan habis-habisan. Ya. Bagi mereka, kisah-kisah itu bukannya tidak boleh dikritik. Ya. Mau dihusnuzoni dan ditakwil, ya boleh. Tidak percaya juga, silakan. Ya. Itu hanyalah bumbu-bumbu pelengkap dan pemanis, bukan sebuah hidangan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, yang paling banyak dirujak oleh netizen adalah konten karomah-karomah Ba'alawi yang dimana dinilai hanyalah kumpulan dongeng dan khurafat. Kisah-kisah keramat itu bahkan digoreng dan diviralkan oleh para saudara kita, yaitu Wahabi. Dengan caption mereka mengatakan, Alhamdulillah, semakin yakin dengan manhaj salaf, tidak terpengaruh dengan dongeng khurafat orang-orang Nahdiyin. Kemudian lagi, mereka menggunakan kisah-kisah karomah itu sebagai alat ya, untuk menghujat ulama dan orang-orang soleh. Apalagi sampai membunuh karakter mereka seperti yang banyak dilakukan oleh pendukung Kiai Imad. Ya, Harry Pras dan kawan-kawan di sosmed sampai detik ini. Nah, Asabiku semua, terkait pembahasan ini, ada satu kitab dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur ya, yang sangat worth it ya, untuk dikaji. Ya, sebelum kalian memutuskan ada di pihak yang pro atau kontra. Judulnya Syurutul ya, Ittisafi liman yuridu mutala'ata kutubil aslafi kal musra'i wal ghurari wa tariyaqi wal jauharis syafafi. Ya, kitab ini sangat penting dan menarik, menawarkan banyak sudut pandang baru bagi siapapun yang mengikuti polemik karomah habaib selama ini. Kitab ini ya, berisi rambu-rambu bagi siapa saja yang ingin membaca kitab-kitab manaqib habaib Ba'alawi, yang lebih banyak menyebutkan cerita-cerita keramat, seperti kitab Al-Ghurar, Al-Jauhar, As-Safaf, dan lain-lain. Ya. Dalam kitabnya ini, Al-Habib Abu Bakar itu menulis di muqaddimahnya, Al-Ihda'u ila talamizil madrasatil hadisati ila duhayan naswatil a'lamiyati ila allazina ya'tarihimul khajalu min ikhwanina wa abna'ina kullama tala'u kutuba aslafihim au zukiru lahum fi majlisin min majalisi az-zaman al-muallifu. Dia mengatakan, saya persembahkan kitab ini untuk murid-murid pemikiran modern, untuk para korban perkembangan media, untuk para saudara-saudara dan anak-anakku yang merasa malu ketika membaca kisah-kisah dalam kitab para leluhur mereka. Ya sahabatku semua, jadi apakah betul manhaj Ba'alawi adalah menyebarkan kisah-kisah karomah secara masif untuk mempromosikan para leluhur mereka? Dalam kitabnya ini, Al-Habib Abu Bakar ya, memberikan beberapa catatan penting. Ya sahabatku semua, para ulama Ba'alawi terdahulu ya, ternyata bukan tipe orang-orang yang terlalu mementingkan urusan keramat. Apalagi sampai menjadikannya sebagai sebuah manhaj utama untuk mempromosikan leluhur mereka.
Al-Habib Abu Bakar itu menukil kalam dari Al-Imam Ahmad Ar-Rifai dalam kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad. Ya. Ai akhi, akhafu alaika al-farhu bil karamati wa izharuha. Al-awliya'u yastatiruna minal karamati kastitaril mar'ati min damil haidi. Wahai saudaraku, aku khawatir engkau terlalu urusan-urusan dengan senang karomah. Para aulia menutupi karomahnya seperti wanita menyembunyikan darah haidnya. Ya. Sahabatku semua, beliau lalu menukil kalam pembesar ulama Ba'alawi di masanya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya. Dalam Tazkirun Nas. Ya. Kisah-kisah karomah itu baik dan bisa menjadi indikasi kesolehan pemiliknya. Akan tetapi, yang paling utama adalah kalian menukil amal-amal para salaf kita, wirid-wirid mereka, dan bagaimana mereka menjaga waktu mereka. Itu yang bisa kalian ambil manfaatnya, untuk kemudian dicontoh dan diamalkan. Adapun karomah, maka itu hanya terjadi di saat itu dan pergi begitu saja. Ketika kalian sebutkan seseorang bisa sampai ke Mekah dalam waktu sekejap, apakah mungkin kalian menirunya? Baik, itu mungkin hanya bisa menambah husnuzon dan keyakinan kita. Karena itu para salaf kita sebenarnya tidak terlalu mementingkan karomah, bahkan cenderung menenggelamkannya. Ashabiku semua dimuliakan Allah, sebagian kitab-kitab Ba'alawi di masanya menyebut banyak kisah karomah. Karena memang itu adalah budaya literasi yang digandrungi di masanya. Ya. Penulis berbicara dengan lisan eranya. Ya. Al-mu'alifu lisanu ashrihi. Dan itu bukan hanya dilakukan para musannif kitab-kitab manaqib tarajim dari kalangan Ba'alawi saja. Ya. Ya, dari sini kita bisa menangkap, ashabiku semua, bahwa kisah-kisah karomah itu sudah tidak terlalu relevan untuk banyak disampaikan kepada orang-orang di masa kini. Zamannya itu sudah berbeda, literasi juga ikut berubah. Ya. Ya, banyak kisah-kisah tentang karomah Ba'alawi. Ya. Dalam kitab-kitab tersebut yang memang dibumbu-bumbui oleh yang meriwayatkan. Hal ini yang pada akhirnya menciptakan kisah-kisah yang sedikit berlebihan dari kisah nyata dan realitanya. Ya. Ya, sahabatku semua, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan pentingnya mengetahui bahwa kebanyakan karomah-karomah dan kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab itu dinukil dengan teks dari musannif sesuai dengan kreasinya sendiri, bukan dengan lafaz dari sang wali itu. Itu yang menjadi salah satu faktor terjadinya penyifatan yang berlebihan dan tambahan-tambahan yang mengalihkan kisah-kisah tersebut dari esensinya. Ya. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni lagi, saya telah meneliti fenomena ini dalam kitab-kitab tarajim. Lalu saya menemukan bahwa banyak kitab-kitab yang berlebihan dalam berhusnuzon. Begitu pula dalam menampakkan maqam masyayikh, maqam masyayikh mereka dibandingkan yang lain. Mereka menambahi, mengurangi, mengagungkan, dan melebih-lebihkan. Ya. Ashabiku semua, dalam kitab-kitab itu juga terdapat kisah-kisah rumit dan kalimat-kalimat pelik. Satohatun wa hikayatun, gharibatun wa ibaratun, Muhammadun. Yang diucapkan seorang wali dalam keadaan fana dan di luar kesadaan ghalabal ahwalu. Ya. Seperti saat para aulia memuji dirinya, tahu menyebut keistimewaannya yang terkesan berlebihan.
Ya, sahabatku semua, tentunya kewajiban kita dalam menyikapi kalimat-kalimat itu adalah dengan tidak menjadikannya sebagai prinsip, acuan, atau landasan. Ya. Apalagi menilainya sebagai bagian dari ajaran sang wali. Ya. Ya, sahabatku semua, yang pada intinya menjelaskan kepada kita bahwa sikap yang lebih tepat dan selamat adalah tidak menceritakan dan menuliskan kalimat-kalimat semacam itu kepada khalayak luas. Ya. Karena itu bukan bagian dari tujuan yang ingin disampaikan para aulia. Hal ini yang pada akhirnya menciptakan kegaduhan di kalangan awam. Ketika kalimat-kalimat yang diucapkan seorang wali dalam keadaan fana, ya, justru disalahpahami dan disampaikan sebagai kisah utama dari manakibnya. Ya, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manhaj para habaib terdahulu ya, memang meyakini ya secara garis besar bahwa karomah mungkin saja terjadi. Ya. Al-Qur'an sendiri menceritakan kisah-kisah keramat orang-orang soleh. Contoh saja seperti Ashabul Kahfi. Ya. Akan tetapi kisah-kisah, cerita, atau riwayat yang berkaitan dengan karomah, ya, tokoh-tokoh tertentu adalah satu hal lain yang bisa ditimbang dengan apa? Dengan barometer syariat. Ya, bisa diterima, juga bisa tidak. Ya. Sahabatku semua, pada akhirnya kisah-kisah karomah itu bukanlah bagian dari keyakinan utama para habaib yang mereka pertahankan habis-habisan. Ya. Bagi mereka, kisah-kisah itu bukannya tidak boleh dikritik. Ya. Mau dihusnuzoni dan ditakwil, ya boleh. Tidak percaya juga silakan. Ya. Itu hanyalah bumbu-bumbu pelengkap dan pemanis, bukan sebuah hidangan utama. Perlu kalian ketahui, ashabiku semua, 5 prinsip utama ajaran Habaib Alawi itu adalah: yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wara, yang keempat khauf, dan yang kelima ikhlas. Ya. Dan tentunya fenomena yang menciptakan stigma negatif ini adalah sebuah kode keras bagi para pendakwah, ya, khususnya dari golongan habaib, ya, untuk lebih bijak, ya, memilih konten-konten ceramah yang ingin disampaikan di depan publik. Ya, ya, lebih-lebih bagi ye-ye muda yang masih labil dan belum cukup keilmuannya. Ya, jangan anti kritik. Ya. Masih banyak kok tema-tema lain yang lebih penting ya untuk disampaikan kepada masyarakat awam. Ya. Jangan hanya bisa mempromosikan keramat-keramat leluhur mulia. Sedangkan ilmu, akhlak, dan perilaku kalian sangat jauh dari mereka. Ya. Dan juga jangan menuntut dan membujuk orang-orang untuk hormat dan mencintai. Ya. Sedangkan keangkuhan dan tingkah pola kalian justru membuat mereka hilang respek, ya, dan berburuk sangka. Ya, ya, sahabatku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, semoga video yang kami sampaikan ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian semua bagi yang mendengar dan juga menambah ilmu untuk kita semua. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.